beraninya hanya di sini kalau beliau ini. Beraninya dia hanya di sini tentunya ya. Dia sangat berani kalau di depan mahasiswa. Tentunya retorika yang dipakai oleh Rocky Gerung, saya pun bisa saudara-saudara. Oke lah lanjut. Bung Rocky yang dungu, Bung Rocky dungu. Halo Bung Rocky. Ya. Siapapun boleh naik di sini buat ngoceh. Yuk, siapa? Naik. Ngoceh aja dari situ. Nih ambil nih. Mati. Kasih dia mic, ngomong. Cek, 1, 2, halo. Ini pak. Halo. Cek. Selamat sore, Pak Rocky Gerung. Ya saya tahu nih sore. Oke. Saya mau bertanya Pak Rocky, terkait dengan apa yang terjadi beberapa hari ke belakang ini yang di GBK. Ini kan seberapa dungunya calon presiden tahun 2024. Yang mana di dalam undang-undang pemilu tidak boleh pejabat administrasi negara menunjukkan keterpihakannya dalam satu calon presiden. Seperti itu. Terima kasih. Kamu salah lagi kamu. Ini soal abdesi kan? Ya dia berhak abdesi. Abdesi itu artinya aparat pengabdi istana. Masuk pak. Ini masuk pak. 3 menit lagi, Anies nggak datang, bubar. Oke, selamat sore buat... Ya suruh dia telepon ke sini bahwa dia lagi macet. Kan udah dapat for rider, masa masih macet? Ayo, siapa lagi mau ngoceh? Saya di sini sebagai mahasiswa Jawa Timur ingin bertanya. Karena tadi Bapak Rocky Gerung mengatakan bahwasanya abdi negara, abdi istana, abdi negara seperti itu. Lalu bagaimana kita ini untuk itu kan calon presiden gitu kan. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai abdi negara seperti itu? Sedangkan kita sebagai semuanya ini kan bisa mencalonkan sebagai calon presiden seperti itu. Terima kasih. Oke, seperti itu. Yang lain. Bung, cek, Pak, cek, low. Bung, cek. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rocky yang dungu, Bung Rocky dungu. Halo, Bung Rocky. Ya. Cek. Agak keras. Dungu. Dungunya agak keras dungunya. Dungu, di sini dungu. Ya, Hey, di sini agak Pak. keras. Hey, Yang mana? Yang bilang dungu di sini. Pak, Pak Rocky. Ya. Halo, Di sini, Pak. Saya mau menanyakan, ini sudah lewat 5 menit, Pak. Kata Bapak tadi kalau Anies Baswedan datangnya kurang lebih dari 5 menit, itu diganti saja. Jadi Ini sudah lewat dari 5 menit, Pak. terus Kalau saya pribadi, saya lebih setuju kalau Bung Rocky jadi presiden. Oke. Bung, sini, Bung. Oke, sekian, terima kasih, Pak. Bung. ya. Saya udah presiden akal sehat. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifi Akbar. Saya dari Universitas Wijaya Kusuma, Fakultas Pertanian. Nah, saya mau tanya terhadap Bang Rocky. Universitas Wijaya Kusuma, Nggih. Fakultas Pertanian. Pertanian. Nggih. Yang saya mau tanyakan ialah dengan yang kita tahu saat ini status Bang Rocky Gerung sebagai tersangka, apa yang memotivasi Bang Rocky Gerung itu tetap berani bersuara dan itu juga bisa memberikan contoh bagi teman-teman kita semua agar tetap berani untuk bersuara secara akal sehat. Nah, secara yang kita tahu sekarang bahwasanya status Bang Rocky sekarang itu sebagai tersangka. Lah, apa yang memotivasi Bang Rocky Gerung itu tetap berani untuk bersuara? Terima kasih. Ya karena ada sekian banyak massa di ruangan ini yang akan melindungi saya kalau saya jadi tersangka. Kira-kira berapa orang di sini yang hadir nih? 6.000. Orang Solo berapa orang? Hanya 1 orang Solo pasti di sini.
Karena satu memang artinya Solo. Oke, yang lain. Bung. Tadi Anis habis WA saya, dia minta maaf karena lagi macet di situ. Cek. Ini saya bacain ya WA-nya ya. Dengerin WA-nya Anis tadi nih. Brengsek banget trafiknya. Rok, bilangin mahasiswa gue minta maaf. Karena akan terlambat kira-kira 7 sampai 8 menit. Oke. Cek. Yang brengsek itu lalu lintas. Nggak ada soal. Kalau yang brengsek lalu lintas pikiran itu berbahaya buat bangsa. Halo, dari Bung Rocky. Lihat di sini ya. Udah. Bung, Dungu, yang Dungu di sini Dungu. Dari sini, Bung. Halo, Dungu. Halo. Oke, Dungunya di situ, oke. Di sini ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Setelah ini saya pulang. Oke, kepada Bung Rocky pada saat sekarang tentunya teman-teman sangat mengenal daripada sosok beliau ya kan? Oke, sangat mengenal daripada sosok beliau. Nah, ketika kita melihat daripada sosok beliau, dia memang pintar, tapi goblok memanfaatkan kepintarannya itu sendiri. Dengan apa? Dengan apa sih? Dengan apa? Dengan apa? Tentunya teman-teman tidak akan liar dari perkataan sopan santun itu bahasa tubuh. Nah, di dalam pikiran yang disopan santunkan adalah kemunafikan, betul? Nah, pas nyampe sini, Rocky Gerung ya, itu dungunya sudah mulai nampak merusak esensi daripada acara ini. Ini pikiran paling pinter di kalangan kaum dungu. Bukan Pak ya, jadi berbicara sopan santun langsung di depan mahasiswa Jawa Timur khususnya angkat kaki masa cocok, ya kan? Jadi sopan santunnya digunakan, pintar boleh, goblok jangan. Oke, itu pernyataan paling bagus. Saya kasih nilai A-. A untuk pengetahuan, minus untuk kedunguan. Saya nggak mungkin angkat kaki di Istana Solo. Cek. Baik. Iya, angkat kakinya di depan ini nih, di depan yang nggak ada, yang nggak bisa dalam pemerintahan nih dia. Beraninya hanya di sini kalau beliau ini. Beraninya dia hanya di sini tentunya ya. Dia sangat berani kalau di depan mahasiswa. Tentunya retorika yang dipakai oleh Rocky Gerung, saya pun bisa saudara-saudara. Oke lah, lanjut. Tadi dia bilang, saya tersangka karena kurang ajar di depan Jokowi itu. Tapi saya nggak mungkin kurang ajar di depan kamu. Pak, saya tantang sampean diskusi sama saya sebelah sana. Astagfirullah. Oke. Tolong siapin bandrek. Ayo. Gimana Pak? Oke, yang lain masih ada. Kalau semisal Bung Rocky nggak siap diskusi dengan saya, suruh kelarin aja ya nggak? Baik, Bung Rocky. Gimana? Tes. Bung Rocky di sebelah sini. Oh, Di oke, siap. depanmu itu Salam ada- hormat saya. Bung Rocky. Iya. Bung Rocky. Ya nanti kita diskusi nanti. Oke, siap. Yang lain masih ada yang mau ngoceh? Bung Rocky di belakang. Sini, di belakang Bung. Anda. Dari sini, Kenang kiri. Pancasila. Bung Rocky. Kiri, Bung, kiri. Halo, Bung Rocky. Boleh tengok ke depan? Sini, Bung. Sini, Bung. Oke. Halo. Ke belakang kameramen. Baik, Bung. Ke belakang kameramen. Akan sedikit. Ganti-ganti, saya bosan laki mulu yang ngomong, kasih Sebentar, perempuan. Bung. Apakah Anda percaya dengan Pancasila sebagai grundorm? Sebagai apa? Apakah Anda percaya Pancasila sebagai grundorm? Sebagai? Terus? Sebagai grundorm, norma dasar. Apakah Anda percaya kalau Pancasila sebagai norma dasar, grundormnya Han Kelsen? Oh, kamu anak hukum pasti ya? Ya. Iya, mohon maaf Baik, teman-teman. sebelum saya, pertanyaan saya kan itu. Cukup Sebelumnya ya, kan- cukup. Oh ya, Bung. Oke, coba Nanti saya lagi tanya. ya.
Di mana Anda baca bahwa Pancasila itu Grundnorm? Di mana Anda baca? Oleh karena itu saya di dalam hukum sendiri, hukum di Indonesia, Pancasila itu kan didebatkan antara Grundnorm atau tidak. Dan saya pernah melihat Anda dalam salah satu seminar mengatakan Pancasila sebagai Grundnorm. Bentar. Kamu semester berapa di Fakultas Hukum? Semester 1, maba. Oke. Oke, terima kasih teman-teman dan juga Bung Rocky.